Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahyumi dengan NIM 2213160003, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kelas 2A BSA. Saya di sini akan mempresentasikan artikel saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Nahwu 1 dengan artikel yang berjudul Dalil-dalil dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu menurut para ulama. Nah, yang pertama, pengertian nahwu. Apa sih nahwu itu? Nahwu menurut bahasa memiliki beberapa arti. Yang pertama yaitu al-qasdu. Al-qasdu artinya tujuan atau maksud. Yang kedua yaitu al-mislu, yang berarti perumpamaan. Yang ketiga yaitu al-jihatu, yang artinya arah. Yang keempat yaitu al-miqdaru, yang artinya ukuran. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu al-qismu, yang berarti bagian. Nah, itu pengertian nahwu secara bahasa. Sedangkan nahwu secara istilah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah pokok bahasa Arab yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan perkataan orang-orang Arab yang berfungsi untuk mengetahui perubahan dari akhir suatu kalimat atau memudahkan kita untuk membunyikan akhir dari suatu kata dalam susunan bahasa Arab. Nah, sebagai contoh, ketika kita mengucap alhamdulillah, alhamdu. Nah, dalam lafaz alhamdu, huruf terakhir di situ yaitu huruf dal. Nah, huruf dal di situ dibaca domah. Kenapa dibaca domah? Tidak dibaca patah dan tidak dibaca kasroh. Karena lafaz alhamdu di situ berkedudukan sebagai mubtada. Nah, ketika mubtada maka harus dibaca rofa. Nah, rofanya isim mufrad yaitu menggunakan domah. Nah, jadi alhamdu di situ dalnya harus dibaca domah yaitu alhamdu. Tidak boleh alhamda dan tidak boleh alhamdi. Secara sederhananya pengertian nahwu itu seperti itu. Nah, yang kedua yaitu sejarah nahwu. Nah, kan timbul pertanyaannya, dari mana sih asal usul nahwu? Nah, asal usul nahwu, para sejarawan sepakat bahwa orang yang pertama kali mencetuskan ilmu nahwu yaitu adalah Abu Aswad ad-Du'ali, yang diperintahkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Abu Aswad ad-Du'ali. Abu Aswad ad-Du'ali adalah seorang tabi'in. Banyak versi sejarah yang berhubungan tentang sejarah ilmu nahwu ini. Salah satu versi sejarah yang menyebutkan bahwa ilmu nahwu ini bermula ketika Abu Aswad ad-Du'ali dan putrinya ketika malam hari berada di teras rumahnya. Abu Aswad ad-Du'ali dan putrinya melihat keindahan langit. Ketika itu sang putri ingin mengungkapkan ketakjubannya akan keindahan langit. Tiba-tiba si putri berbicara, ma ahsanus sama. Nah, terus Abu Aswad ad-Du'ali menjawab, ya bunayyah nujumuha.
kan tadi si putri nanya, ma'asanus sama. Kemudian Abu Aswad Du'ali menjawab, ya bunayya nujumuha, hai putriku, yang bagus adalah bintang-bintangnya. Tapi si putri menjawab lagi, ma aradtu ta'ajjuba, tidak seperti itu maksudku ayahku. Maksudku aku ingin mengungkapkan ketakjubanku akan keindahan langit. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali ngomong lagi, kuli ma ahsana sama bifatiha, kalau begitu ucapkanlah fathah nunnya di situ, yaitu ma ahsana sama. Jangan sampai diucapkan ma ahsanus sama, karena artinya akan berubah. Ketika membaca ma ahsana, maka di situ dalam bentuk ta'ajjub. Nah, ketika ma ahsanus sama, maka kata-kata di situ akan menjadi istifham atau pertanyaan. Nah, jadi semenjak itu Abu Aswad Ad-Du'ali keesokan harinya mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib, menceritakan peristiwa semalam, bahwa ya semakin kesini semakin banyak kesalahan-kesalahan orang Arab dalam berbicara gitu tuh. Ada juga versi yang lainnya. Nah, setelah itu Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menulis tentang kaidah nahwu. Salah satunya yaitu Sayyidina Ali membagi kalam menjadi 3, bagi kalimah menjadi 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Kemudian setelah itu ya Abu Aswad Ad-Du'ali terkenal sebagai orang yang pertama kali mencetuskan ilmu nahwu. Nah, apa sih tujuan belajar ilmu nahwu? Banyak ya tujuan belajar ilmu nahwu. Salah satunya dalam kitab Imriti menyebutkan bahwa kata Syarifuddin Yahya Al-Imriti, kaya fahamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Tujuan belajar ilmu nahwu yaitu untuk memahami makna-makna Al-Qur'an dan memahami hadis, terutama hadis-hadis yang agak sulit untuk dimengerti. Nah, selain itu juga banyak tujuan ilmu nahwu. Nah, setelah itu kaidah-kaidah nahwu. Landasan kaidah nahwu itu diambil dari 4 dalil atau 4 landasan dasar. Yang pertama yaitu Al-Qur'an. Yang pertama yaitu sama atau naql. Yang kedua yaitu ijma. Yang ketiga yaitu qiyas, dan yang keempat yaitu istishab. Nah, apa sih sama ini? Sama secara bahasa yaitu mendengar. Sedangkan secara istilah sama dalam ilmu nahwu di sini yaitu setiap perkataan yang dipercayai kefasihannya maksudnya, yang mencakup kalam Allah yaitu Al-Qur'an, kalam Nabi yaitu hadis, dan perkataan orang-orang Arab, baik Islam atau kafir ataupun anak kecil. Sampai perkataan ini kurang kefasihannya karena orang-orang non-Arab yang masuk Arab saat itu. Nah, dalam sama atau naql ini yaitu dalil-dalilnya ada 3, Al-Qur'an, hadis, dan perkataan-perkataan orang Arab, baik Islam atau kafir. Sampai kurangnya kefasihan orang Arab karena bangsa-bangsa Arab yang bangsa non-Arab yang masuk. Kemudian yang kedua yaitu ijma. Apa sih ijma itu? Ijma adalah kesepakatan ulama dua kota, yaitu Basrah dan Kufah. Serta kesepakatan itu boleh menjadi hujah bila orang lain mengakui bahwa hal itu tidak bertentangan dengan nas dan
yang dikiaskan kepada nas. Namun jika ada yang menentang itu bertentangan dengan nas atau dengan kiasan yang disesuaikan dengan nas, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan hujah. Terus yang ketiga yaitu kias. Apa sih kias itu? Kias dalam ilmu nahu adalah mengikuti orang Arab tentang metode berbahasa mereka, membawa bahasa kita kepada bahasa mereka dalam hal sumber materi bahasa serta cabang-cabangnya, pengucapan huruf serta cara menyusun kata-kata dan lain sebagainya. Jadi pembahasan yang ketiga atau dalil yang digunakan dalam ilmu nahu yang ketiga yaitu qiyas. Nah, yang keempat yaitu istishab. Apa sih istishab itu? Istishab mengandung pengertian kembali merujuk kepada ketentuan asal dalam merumuskan masalah-masalah nahu yang tidak terdapat dalam ketiga usul lainnya. Menurut Ibnu Jinni, istishab adalah keluarnya kalam dari arena cakupannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan makna yang dimaksud. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama nahu mengatakan bahwa istishab itu adalah kembali kepada makna asal dan asal penggunanya selama tidak ada alasan yang berubah makna. Nah, istishab ini tidak selamanya bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan kaidah nahu, karena sebagian ulama tidak menggunakan istishab ini. Sebagian ulama ada yang percaya istishab ini dan sebagian tidak, karena mereka beranggapan bahwa istishab ini sudah termasuk dalam pembahasan qiyas. Jadi ada sebagian ulama yang menggunakan istishab dan sebagian lagi yang tidak menggunakan istishab. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang artikel nahu ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.